Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 hingga 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerana anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh kerana takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh kerana ia sendiri telah menderita kerana pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa sumber kekuatan kami datangnya dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah makanan rohani bagi setiap kami, agar kami dapat bertumbuh dan menjadi sehat, dan kami dapat bertumbuh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, siapkan hati kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami dibangun, dan kami dihiburkan oleh Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan masa kami dan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Shalom. Rindu Pak dengar suara jemaat di rumah doa. Ya, jadi sangat bersyukur ya karena kita dapat bersama-sama belajar dan mendengarkan. Bahkan hari ini juga ya kita akan meneruskan siri khotbah kita daripada minggu lalu. Ya, bagaimana kita belajar bersama-sama tentang perintis dan penyempurna iman kita, yaitu Yesus melalui penderitaan. Dia membuka jalan dan meletakkan dasar keselamatan agar setiap mereka, siapa mereka? Adalah kita semua yang hari ini datang, berkumpul dan percaya bahwa di dalam Yesus ada jaminan, ada keselamatan di dalam Dia. Amin jemaat Tuhan. Oleh itu semasa Christmas ya yang lalu kita merayakan kelahiran Yesus, dan kita percaya bahwa kelahiran Yesus tiada duanya, hanya satu-satunya. Dan mendatang lagi kita akan merayakan ya, dan juga kita memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Ya, di dalam kematiannya kita memperingati apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Dan juga di dalam kebangkitannya kita merayakan bagaimana juga bahwa apa yang dia perbuat juga tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Jadi pada hari ini kita boleh katakan ya, daripada pembacaan kita sebentar tadi menyatakan bahwa kematian dan hidup Kristus tiada duanya. Katakan tiada duanya. Ya. Hanya Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya kita dapat melihat sesuatu yang luar biasa terjadi kepada kehidupan kita. Oleh itu di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 hingga ayat yang ke-57 berkata, sengat dan maut ialah dosa, tetapi kematian Kristus adalah untuk menghancurkan dosa. Paulus menulis demikian.
supaya mengajar setiap kita mengerti apa artinya kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, mari kita bacakan bersama-sama ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 57. Sekali lagi bersama-sama kita baca. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi di ayat terakhir ini mengatakan, ya dikatakan di sini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berpegang kepada Tuhan, kehidupan yang penuh syukur harus ada. Di dalam kita menjalani iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena hidup kita menerima kemenangan melalui Yesus Kristus. Oleh itu kematian Kristus membawa kebebasan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 hingga 15. Ya mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sehingga ayat yang ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam kemenangan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya beberapa berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Seperti yang sudah dikatakan pada minggu lalu, ya, bahwa Yesus Kristus harus menjadi sama. Jadi ini harus kita mengerti bersama-sama mengapa Yesus harus menjadi manusia. Mengapa harus Yesus menjadi manusia? Ya karena dia terlebih dahulu ya harus mati bagi setiap kita. Karena sifat Allah, Yesus itu tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dihancurkan. Namun kematian Yesus adalah perlu agar dapat menangani rasa bersalah maupun hukuman dosa. Oleh itu Kristus menjadi manusia supaya dapat menebus kita daripada dosa. Ya. Oleh itu harus kita mengerti kenapa Yesus susah-susah harus datang ke dunia, harus menjadi manusia, harus melalui hinaan, siksaan, hukuman dunia, dan harus mati di atas kayu salib. Karena artinya menyatakan bahwa Yesus harus menjadi sama. Kalau dia tetap Allah, tidak ada yang boleh memusnahkan Allah karena dialah yang mencipta. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi firman berkata bahwa dia harus menjadi sama. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 berkata, ya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan itu. Itulah kasih. Ia merangkul penderitaan dan kematian untuk kehidupan orang lain. Nah, dengan jelas dikatakan ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Karena apa? Karena kasih. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Katakan kepada kiri kanan kamu, katakan Tuhan mengasihi kamu. Maka katakan lagi, karena itu dia menderita untuk kamu. Supaya kamu mempunyai hidup. Luar biasa. Kematian Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa si iblis. Dan telah memusnahkan kemampuan iblis. Kalau Yesus tidak mati, jawabannya manusia, setiap manusia yang hidup harus binasa. Karena secara lahiriah kita adalah manusia yang berdosa. Ya, kalau kita lihat bayi sejak lahir murni, tetapi bila membesar ada keinginan melakukan sesuatu yang salah karena sejak lahir. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib,
memberikan peluang kepada setiap kita, mematahkan, mengalahkan si iblis, ya, agar setiap kita tidak binasa atau tidak mengalami kematian. Dengan kematian Kristus, manusia menerima anugerah keselamatan. Melalui kematian Kristus, kita menerima anugerah. Secara singkatnya kita boleh katakan bahwa melalui kematian Yesus, kuasa si iblis telah dipatahkan. Ya, kalau bahasanya anime, kami ada bincang sih Mas. Ya, kalau bahasa anime, ya, karena itulah yang sengat dan maut si iblis adalah kematian. Ya, itulah jurus terhebatnya. Ya, kalau kita, ya sini siapa yang dulu legendary biasa nonton Goku? Kalau nonton Goku biasanya apa? Dia punya jurus pemangkasnya. Si pastor tahu nih. Kami. Oke, itulah jurusnya. Ya. Jadi di dalam kuasa si iblis, ya, semua itu dipatahkan. Jadi si iblis, ya, dikatakan di sini sudah tidak berdaya lagi. Namun kita akan belajar lebih dalam apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Walau bagaimanapun, ya, dikatakan bahwa setiap kita orang-orang percaya tidak berarti kita tidak mengalami kematian. Walaupun Yesus sudah mati untuk kita, tidak berarti wah kita ini tidak akan mati. Ataupun kita tidak akan susah. Ya. Tetapi kalau kita ikut sejarah, di dalam sejarah kita dapat melihat bahwa banyak kematian. Bahkan kematian yang mengerikan terjadi. Ini juga tidak bermakna bahwa si iblis sudah tidak punya kuasa ke atas kita. Iblis masih berusaha dengan banyak cara supaya kita tetap berdosa. Supaya kita tetap mengalami kematian. Ada banyak cara si iblis. Nah, itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata. Nah, ini kita baca sama-sama. Ada kan? Atau saya yang baca sendiri? Oke. Wahyu 2 ayat 10. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10. Ya. Oke. Sorry. Ya. Jadi daripada firman Tuhan ini mengatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Kita harus setia. Walau apapun cobaan, ataupun halangan, apapun cabaran yang kita terima, kita dikatakan di sini kita harus tetap setia sampai mati. Ya, karena Allah akan mengaruniakan kepada kita yang setia kepadanya mahkota kehidupan. Nah, justru itu bila kita lihat, ya, jadi satu-satunya senjata Allah. Okay. Namun dengan kematian Kristus, ianya sudah membebaskan kita daripada perhambaan dosa untuk masuk di dalam kehidupan yang diberkati oleh Allah. Berarti kita sudah tidak perlu takut kepada maut. Walaupun kita menerima kematian secara fisikal, tetapi kita tidak akan mengalami kematian kekal. Karena kita akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi setiap kita. Mungkin saya minta rekan-rekan yang tolong kontrol. Ya. Oleh itu, ya, apa yang iblis boleh lakukan sekarang adalah dia akan berusaha. Ya, dia akan berusaha supaya mau menjatuhkan kita. Ya. Tetapi kita percaya bahwa kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Kita harus berusaha supaya kita dapat menerima pengampunan
daripada perbuatan dosa kita. Nah, secara singkatnya, kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak mempunyai kekuatan. Oleh itu, Kristus harus menjadi manusia agar dia boleh mati dan kita tidak boleh menghancurkan kuasa iblis yang mematikan. Agar kita dapat dibebaskan daripada perhambaan terhadap ketakutan dan hidup kebebasan selama-lamanya. Nah, oleh itu kalau kita belajar di sini, kita dapat mengerti bahwa kematian Kristus adalah memberikan kebebasan kepada kita sepenuhnya. Dan di dalam hidupnya akan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh itu di bahagian yang kedua, ya dikatakan bahwa daripada yang pertama, daripada kematiannya memberikan kebebasan. Dan yang kedua, melalui hidupnya, melalui hidup Kristus akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 2 ayat 16 sehingga 18. Baik, kita baca bersama-sama dengan suara yang bersemangat. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi besar yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, ayat yang terakhir dikatakan tadi, ya, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Berarti Yesus juga pernah melalui penderitaan kesukaran. Oleh itu Yesus dapat membantu kita. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 16 tadi mengatakan kepada kita betapa besarnya erti keselamatan yang diberikan kepada kita. Sehingga walaupun malaikat-malaikat itu begitu penting, tetapi dikatakan di sini Allah sanggup. Sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup menolong dan menyelamatkan kita manusia. Karena kita adalah keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Keturunan Abraham adalah mereka yang mempunyai iman yang sama seperti Abraham, yang taat dan percaya kepada Allah. Siapa sini yang taat dan percaya kepada Allah? Maka Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini bermakna Abraham melakukan yang benar terhadap Allah dan manusia. Kehidupannya benar di hadapan Allah dan dia juga benar di hadapan manusia. Oleh itu bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang mentaati firman Tuhan, mereka lah keturunan Abraham. Saya mau tanya, kita keturunan siapa? Kita banyak latar belakang bangsa, budaya dan sebagainya. Tetapi identiti kita sebagai orang percaya, apabila kita percaya kepada Allah yang sama dan kita mentaati firman-Nya. Seperti dalam Roma pasal 3 ayat 28 katakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukannya karena melakukan hukum Taurat. Dalam arti kata yang lain, hukum Taurat tidak berkuasa untuk membebaskan kita atau untuk mengalahkan dosa. Tetapi hanya ada di dalam Yesus. Apabila kita percaya kepada Allah, itulah yang membezakannya. Ya. Kalau kita lihat daripada kehidupan Abraham, kita dapat lihat bagaimana kesetiaannya. Dia harus berjalan dengan penuh iman percaya sama Tuhan.
maka itu Tuhan katakan dia diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 berkata, di dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Seperti yang kita baca tadi. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam arti penyelamatan, kita akan belajar 3 perkara yang sangat penting daripada ayat tadi. Ya, yang pertama dikatakan dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Apa maksudnya? Kemudian dikatakan lagi ia harus menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah. Dan yang ketiga, mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita lihat. Yang pertama, ya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 berkata bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengalami dan menjalani hidup seperti kita. Jadi kita tidak boleh kata bilang, oh Yesus hanya di surga, Allah hanya tidak, dia datang. Dia mengalami kesukaran, dia mengalami penderitaan. Kalau kita lihat bahkan lebih lagi, buktinya kalau kita lihat kehidupan Yesus, dia sempat dicobai di mana? Di padang gurun. Dia dicobai dengan keinginan kedagingan, mata dan keangkuhan hidup, dia diberi segala-galanya. Tetapi dia tetap memilih atas panggilan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Ya, manakala yang kedua dan yang ketiga, ya, menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah dan mendamaikan dosa seluruh bangsa, ianya boleh dijelaskan, ya, menurut latar belakang perjanjian lama. Ya, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama kita akan mengerti ya bahwa imam besar menjalankan korban menghapus dosa bagi manusia supaya dosa mereka dapat diampuni. Itu yang dilakukan para imam. Namun binatang ataupun imam tidak mempunyai apa? Mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa atau menyucikan dosa kita. Tetapi itu adalah cara ataupun sesuatu yang telah diperuntukkan oleh Allah kepada setiap orang pada masa itu. Bangsa-bangsa Israel yang mereka harus memberikan korban ya untuk menggantikan mereka. Jadi mereka secara simbolik binatang ataupun korban itu dipanggil sebagai korban penebus dosa. Mereka buat kesalahan dan berdosa, maka mereka harus membawa korban ya, untuk menebus, menggantikan mereka, untuk menutupi kematian seseorang ataupun kematian yang harus mereka alami. Nah, bagi Kristus, korban yang harus diberikan ialah dirinya sendiri sebagai korban. Dalam arti kata lain, Kristus menyerahkan nyawanya bukan sahaja sebagai imam datang kepada Allah, tetapi dia juga menjadi korban. Dia harus menjadi korban kepada persembahan yang harus dibuatnya kepada Allah. Ya, kalau kita bilang kita boleh ilustrasikan ada satu ketika menonton satu movie ya di mana ada sekumpulan askar terperangkap di dalam sebuah ruangan yang sangat kecil, di ruangan di mana tempatnya musuh. Apa yang dibuat oleh musuh? Mereka menjatuhkan bom. Dia buang bom ke dalam. Dan ada seorang prajurit, dia melihat ancaman itu, dia lari. Sehingga dia menutupi bom itu agar rakan-rakannya tidak mati. Dia meletakkan dirinya sebagai pelindung agar rakan-rakannya tidak mati. Itu yang terjadi. Jadi sama halnya darah Kristus menutupi orang percaya. Dia menyerap pukulan maut itu. Supaya setiap kita tidak mengalami kematian kekal. Atau tidak
harus menanggung hukuman atas dosa yang kita buat. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Jadi itulah dikatakan sebagai penebus dosa seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepukan untuk Allah kita yang luar biasa. Karena sebagai orang percaya kita harus benar-benar mengerti siapa Yesus kita. Kadang-kala kita menjalani hidup kita menjalani ya sebagai orang percaya. Tetapi tidak mengerti benar-benar apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Allah mampu melakukannya bagi kita. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dan Ia juga dapat menolong kita yang dicobai. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-18. Bahwa Tuhan sendiri sudah menderita. Kenapa tidak? Dia mengerti akan kita. Dan Dia boleh menolong setiap kita. Nah, walau bagaimanapun, kita harus mengerti bahwa pencobaan dan godaan terhadap dosa itu tetap ada. Kita sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak berdaya, sebagai manusia yang mudah digodai, kita tidak terlepas daripada godaan si iblis. Jika kita membaca ayat 18 tadi dengan teliti, ya, dikatakan Kristus tidak menyelamatkan kita daripada pencobaan. Tetapi Dia menolong dan menopang kita di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Karena Dia adalah Allah kita, penyempurna dan pembela iman kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, ya, kalau kita baca Ibrani pasal 4 ayat 15, ya, dikatakan di sini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu pernah melalui sama seperti kita. Tetapi Dia tidak pernah berdosa. Nah, waktu kami menghadiri ordination retreat minggu lalu bersama Pastor Majilus dan rekan-rekan yang akan ditabiskan, ya, kami bersama-sama berkumpul dan kami belajar bersama-sama daripada bishop yang sangat mengerti tentang pelayanan dan tentang panggilan. Dan dia berkongsi pengalaman-pengalaman yang dia jalani, wah, sangat membangun setiap kami. Dan ketika kami diberi peluang untuk berkongsi bersama-sama pengalaman masing-masing, kami dibagikan kepada tiga-tiga. Jadi kami berkongsi, ya, saya dengan kawan yang tinggal di Keke dan satu kawan di Kudat, tidak silap. Ya. Jadi kami berkongsi pengalaman kami. Dan ketika kami bercerita, wah, kami sangat mengerti tentang pelayanan. Ya, karena kami menjalani pelayanan bersama, walaupun tempatnya tidak sama, tetapi kehidupan keadaannya, wah, kami boleh katakan saya mengerti apa yang kamu lalui, saya paham. Ya, karena waktu kami bercerita, wah, sehingga mengalir air mata kami. Ini lelaki gagah-gagah lap-lap air mata. Karena kehidupan sebagai hamba Tuhan juga tidak mudah. Ada banyak tentangan, ada banyak cabaran. Jadi ketika kami katakan, wah, kami mengerti. Dan kami berdoa bersama-sama. Ya. Tetapi ketika kami lakukan demikian, kita harus paham bahwa apa yang Yesus lakukan, Dia tidak hanya mengerti seperti kami, wah, saya mengerti keadaan kamu. Dia tidak katakan, wah, saya juga pernah jalani seperti kamu, bahkan lebih dahsyat lagi. Tetapi yang kita harus mengerti bahwa Tuhan kita mempunyai kuasa untuk menolong kita. Untuk memberikan kemenangan kepada kita. Untuk mengatasi cobaan-cobaan di dalam hidup kita. Kadang kita rasa, wah, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kuat.
Saya mudah digoda, saya mudah dicobai. Justru itu Allah memberikan apa? Roh Kudusnya kepada setiap kita. Supaya Roh Allah akan membantu kita. Itulah perlu kita harus selalu membangun Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Melalui kehidupan yang dekat sama Tuhan. Ini yang kebanyakan kita orang percaya kurang beri perhatian. Kita hanya mau datang ibadah, hanya mau datang kelompok sel. Tetapi kehidupan rohani kita jarang bangun. Dan kita jarang mendengar Roh Allah. Itulah sebabnya kadang kita rasa kita mudah dicobai. Dan kita mudah jatuh di dalam pencobaan. Oleh itu, melalui firman Tuhan yang kita belajar, yang dinyatakan kepada kita hari ini, dikatakan bahwa kita sudah bebas daripada dosa. Bukan berarti kita hanya tahu bahwa kita sudah dibebaskan daripada ikatan dosa itu. Tetapi si iblis akan berusaha, tidak henti-henti, supaya membuatkan kita semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika cobaan melanda hidup kita, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita boleh bersandar dengan Tuhan kita. Ada kalanya secara pribadi, bagi saya secara pribadi, saya melayani sehingga saat ini saya hanya mampu berkata dengan rekan-rekan saya pada masa itu, saya hanya mampu bergantung sama Tuhan. Secara manusia ataupun kalau saya melihat diri saya tidak mampu. Saya tidak boleh. Dan itu semua mustahil. Tapi saya percaya karena Tuhan yang menolong saya. Tuhan yang membantu saya menjalani. Ya, saya tidak katakan hidup saya tidak ada masalah, ada. Tetapi Tuhan selalu menjadi penolong atas hidup saya. Karena Dia mengerti dan Dia tahu keperluan saya. Jadi di dalam hidup kita harus benar-benar mengerti bahwa Allah kita, Dia adalah imam besar kita. Dia adalah Allah yang setia kepada kita. Bahkan Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan Dia tidak pernah gagal dalam melakukannya. Kalau kita lihat secara menyeluruh pada hari ini. Kalau kita lihat, Yesus sudah menang terhadap kuasa maut melalui kebangkitannya. Dan Dia telah mendamaikan seluruh manusia, saya dan kita semua, di hadapan Allah. Dia telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Yesus luar biasa. Sehingga kita sudah boleh berkata, saya sudah tidak takut kepada kematian dunia ini. Karena di dalam Yesus, saya mengenal arti keselamatan. Saya mengenal arti kehidupan kekal. Di dalam Yesus saya mengerti tentang mahkota yang Tuhan sediakan. Tetapi masalahnya adalah, adakah kita benar-benar menang dalam mengalahkan setiap cobaan dan godaan si iblis dalam hidup kita? Karena si iblis tidak akan berhenti untuk menjauhkan kita daripada Allah. Dia akan gunakan segala macam cara supaya kita mulai kecewa sama Tuhan. Kalau doa kita sudah tidak didengar, kita berdoa bertahun-tahun, kita sudah mulai kecewa sama Tuhan, kita sudah mulai marah-marah sama Tuhan. Itulah peluang si iblis menggoda kita. Sehingga membuatkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 Paulus berkata, ya kita baca bersama-sama ini sebagai penutup pada hari ini. Dia katakan bersama-sama 1, 2, 3, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat yang diberikan, firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus sangat mengingatkan kita bahwa kita harus tetap berdiri teguh. Hari ini pencobaan, godaan itu mudah, hanya di ujung jari, kan? Karena kita diberi pilihan, apa saja kita boleh pilih. Hanya sangat mudah untuk kita digodai. Dalam himpitan hidup, desakan hidup, tekanan hidup, kita juga sudah boleh mengatakan saya sangat sibuk, saya tidak perlukan Tuhan, saya perlukan usaha saya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam segala hal, berpeganglah kepada Tuhan. Semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Adakah kita sudah mulai putus asa ataupun kita sudah suam-suam susu di kuku di dalam kita mau melayani Tuhan? Kita sudah memberi 1000 alasan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini dan ini dan ini. Tetapi jangan biarkan hidup kita di bawah arus oleh godaan-godaan si iblis. Sehingga kita bukan semakin mendekat. Dan kita semakin menjauh. Di PJ, saya sangat bersyukur ada seorang bapak. Sepanjang pandemi kami juga di dalam menara doa kami selalu berdoa untuk dia. Ya, di dalam pertemuan doa kami selalu berdoa untuk dia. Dan dia ada masalah lutut kakinya, ya, cepat membengkak. Dan pada tahun ini saya sangat bersyukur, walaupun kakinya itu dia tidak boleh berdiri lama. Kalau naik PJ harus menaiki tangga. Saya sangat kagum. Karena keterbatasannya dia sanggup pelan-pelan naik untuk beribadah bersama dengan kami. Wah, itu menyentuh hati saya. Walaupun saya tidak cakap secara langsung dengan dia. Tetapi dia mengingatkan saya betapa kita harus berusaha terus menerus mencari Tuhan. Bukan karena keadaan kita baik. Atau bukan karena kita dalam keadaan yang senang. Tetapi di dalam setiap keadaan kita. Mari kita berdiri teguh. Mari kita semakin giat sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di dalam semuanya itu, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya si iblis selalu coba menggoda kita. Si iblis selalu coba membuatkan kita semakin jauh sama Tuhan. Kadang kita merasa saya tidak layak Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi bukan Tuhan katakan kamu tidak layak. Tuhan selalu menantikan kita untuk datang mengakui di hadapan-Nya. Agar kita boleh semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan kita. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Dalam kita menyanyikan lagu respon ini. Dengan mata yang tertutup di hadapan Tuhan, kita merenungkan diri kita secara pribadi. Kita harus bertanya, Tuhan, ampuni saya. Saya percaya Engkau sudah melakukan tugas-Mu. Engkau sudah mematahkan kutuk dosa. Tetapi Tuhan, saya mudah digoda si iblis sehingga saya masuk kembali. Sehingga saya terpedaya dan hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Ambil masa sebentar sambil lagu ini dinyanyikan. Kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan saya perlukan Engkau.